Shalom. Haleluya, luar biasa. Ini sudah mulai tanggal 22 ya, bulan 10, tapi semangatnya masih luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih, saya tak janjian dengan WL ya, bahwa Immanuel Allah beserta kita. Pertanyaan saya buat saudara, apakah saudara sudah mengalami yang namanya Immanuel? Apakah kalau saudara dalam keadaan mapan, semuanya beres, semuanya jawab, saudara merasa itu Immanuel Allah beserta saudara? Tapi dalam keadaan mengalami doa belum dijawab, hal-hal yang lain terjadi, silih berganti, apakah kita masih tetap mengatakan Immanuel Allah beserta kita? Nah, saya percaya Alkitab berkata tidak pernah berdusta. Yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yang menjadi kunci respon saudara dan saya. Saya percaya saudara sudah diselamatkan karena saudara mengaku Yesus Tuhan. Tetapi tingkat pertumbuhan kita itu tergantung saudara dan saya. Ya, kedewasaan seseorang tidak ditentukan berapa lamanya menjadi orang Kristen. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau kita tidak ada pengenalan dengan Tuhan, mengenal karakter Tuhan, maka kita akan menjadi seorang Kristen yang begitu-begitu saja. Tapi kalau saudara mengenal Tuhan, maka Immanuel dalam hidup saudara itu bukan hanya omong kosong, bukan hanya kata pendeta, tapi saudara mengalami sendiri. Nah, hari ini saya akan bersama dengan saudara belajar tentang kehadiran Allah memberi damai dan ketenangan. Katakan, kehadiran Allah, belum kompak, 2, 3. Kehadiran Allah memberi kedamaian dan ketenangan di tengah situasi yang bagaimanapun. Kalau saudara dewasa rohani, ya, saudara mengenal karakter Tuhan, maka ketenangan itu ada dalam hidup saudara. Damai itu ada dalam hidup saudara. Nah, kita baca dulu di dalam Sefanya 3 ayat 16 dan 17. Sefanya adalah nabi kecil, satu generasi dengan nabi besar Yesaya. Ya. Nah, Sefanya mendapat firman daripada Allah yang bunyinya kita baca dengan suara yang mantap. 2, 3. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Berikan tepuk tangan banyak buat Tuhan. Saudaraku, kasih karunia bukan berbicara hanya perjanjian baru setelah Yesus mati di atas kayu salib. Tetapi kasih karunia itu berbicara dari sejak Adam dan Hawa ya, jatuh dalam dosa. Tuhan selalu berfirman kepada saudara dan saya, kepada umat manusia, bahwa dia memberikan kasih karunia kepada kita. Nah, orang Kristen harus belajar. Ya. Mengapa orang takut, saudaraku? Karena itu dosa. Ya. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena memakan buah terlarang yang dilarang oleh Tuhan. Maka manusia itu lari menyembunyikan diri. Siapakah yang mencari? Apakah Tuhan mencari? Apakah manusia Adam dan Hawa mencari Tuhan? Tidak. Mereka bersembunyi. Dosa selalu membuat kita ketakutan. Selalu. Ya. Nah, tapi puji nama Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia menghampiri dan bertanya, Yosua sampai. Dia anak lanang Yosua, dikit Yosua. Adam,
Di mana engkau? Adam, di mana engkau? Saya mau tanya, apakah Tuhan tidak ketok? Ketok. Ngerti ya maksud saya? Kalau saudara mau menikmati kehadiran Tuhan, ya, saudara ngaku kepada Tuhan. Ya, Tuhan itu tahu kita dosa, saudaraku. Tapi Tuhan itu datang menghampiri saudara. Lewat apa? Anaknya yang tunggal datang dalam dunia. Luar biasa. Jadi dosa sudah diselesaikan oleh Tuhan di atas kayu salib. Sebab itu Tuhan berkata, sudah selesai. Apanya sudah selesai? Apa yang tidak dapat dilakukan manusia sudah dilakukan oleh Allah sendiri lewat Yesus anaknya yang tunggal, mati dan disalib di atas bukit Golgota, bangkit pada hari ketiga. Dosa saudara yang percaya kepada Yesus sudah dibayar lunas. Tapi ingat, saudara harus bertumbuh. Ya. Karena namanya setan, ya. Jangan rok ini gak enak. Setan, ono aliong saudaraku ya. Namanya setan. Itu tidak berupa wiwik gombel, tidak bertanduk. Ya. Setan itu punya ciri khas. Ciri khasnya itu apa saudaraku? Saudara baca Wahyu 12 ayat 10. Ini saya bongkar tipu muslihatnya iblis. Supaya saudara yang masih percaya dengan ya suaranya setan, saudara tinggalkan tempat ini, saudara pulang, nanti lihatan. Hidup saudara pasti akan mengalami kehadiran Allah. Ya, yuk dibaca. 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena apa? Telah dilemparkannya, yaitu si jahat iblis, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Pekerjaan setan itu mendakwa kita. Kamu sudah gagal, kamu akeh salah. Percuma kamu haleluya puji Tuhan. Iblis itu selalu mendakwa. Ya, iblis itu selalu menuduh. Kalau Roh Kudus itu mengingatkan, menegur, betanya gitu saudaraku. Jadi kalau saudara mengatakan di dalam hati saudara mengatakan aku tidak disayang Tuhan, itu di judgment, dituduh oleh iblis. Lah saudara kok percaya? Kalau kita pujikan sejauh terus. Amin. Sejauh langit dari bumi. Tapi saudara masih percaya, iya, aku ini orang sial. Nggak mungkin aku bangkit berdiri. Apalagi ya, sudah ditambahi terus sama setan terus. Lihatan sekarang, lihatan sekarang, lihatan sekarang, lihatan sekarang. Maka saudara akan mengalami ketakutan. Kalau saudara takut, saudara menjadi putus asa. Loh, tidak ada harapan lagi. Percuma. Ya, semuanya sudah habis. Maaf ya, suamiku sudah mati. Misalnya. Ya toh, sudah tak buat ngurusi suamiku habis semua. Atau harta bendaku sudah habis. Tidak ada yang sayang lagi kepadaku. Ya, warisanku sudah habis. Nah, itu akan putus asa. Lalu saudara depresi. Akhirnya saudara, maka itu dikatakan, coba tadi baca ayat yang ke-16. Ya. Tampilkan, Sefanya. Ya, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi apa? Lemah, lesu. Putus asa. Kenapa saudara? Waktu itu bangsa Israel dalam kondisi putus asa, ketakutan karena di dalam pembuangan. Bertahun-tahun, ya setahun, bertahun-tahun. Cara berpikirnya sudah
terkontaminasi, saudaraku. Ya Tuhan sudah meninggalkan aku. Aku hanya dengar, dulu Musa membelah laut. Dulu Tuhan memelihara bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Roti tidak pernah kekurangan. Daging tidak pernah kekurangan. Pakaian tidak pernah sobek selama beberapa. Sandal jepit tidak pernah putus. Gitu. Tapi kenyataannya sekarang. Hari ini saya mau berkata kepada saudara. Alkitab berkata. Hari ini aku berfirman kepadamu. Jangan takut. Kalau saudara takut, saudaraku. Roh yang di dalam itu bergerak. Lebih besar dari segala roh dalam dunia. Sehingga saudara bertindak. Nah, sebab itu kalau saudara dituduh oleh si jahat, saudara tolak. Harus ditolak. Jangan dibiarkan. Kamu pendidikanmu aja tidak ada. Untung-untung kamu sekarang ini ya bisa kos, bisa kontrak. Ya setelah. Tidak mungkin lah. Seumur hidup kamu ya begini terus. Oh, saudara mau percaya yang mana? Pada si pendakwa atau kepada firman Tuhan? Coba saudara lihat ya. Yohanes 8 ayat 44. Oh haleluya. Yuk. Ya, Tuhan ini marah dengan orang Farisi. Orang Farisi ngerti Alkitab loh saudaraku. Ya, saudara. Ya mungkin sama orang Farisi jauh saudaraku. Ya, jauh. Ya, maka itu saudara kalau tidak baca Alkitab ya saudara lebih jauh lagi. Gak apa-apa aku nyindir aja cek kroso. Apa nih sing ngomong aku bosen. Bosen maca Alkitab. Oh, aku ngalah-ngalahi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ngomong apa katanya? Manusia hidup bukan oleh karena roti saja. Tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu saudara bosan. Apalagi pendeta kalau sudah bosan mau Alkitab. Ya, ayo, iblis telah menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, yaitu iblis, tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, bojok, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah apa? Pendusta dan bapak segala dusta. Wes. Coba angkat tangan kan. Serius? Gak ada yang ketawa, sehingga ada tangan gak usah diangkat. Taruh di sebelah kanan saudaraku. Ngomong, ngerti gak kon? Ngerti gak kon? Ngerti gak kon? Jadi saudara yang sekarang sudah ngerti, mari kita datang kepada Tuhan. Karena kehadiran Allah mengusir segala ketakutan. Baca dulu Filipi 4 ayat 6. Aduh, saudaraku, kalau saudara kaya firman, percayalah saudaraku. Seneng sepol. Ya. Karena namanya problem itu, kadang cilik, kadang gede, kadang cilik, kadang gede, kadang cilik, kadang gede. Ya, yuk baca. 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan saya ndak bim salah bim saudaraku jadi begini ndak. Ya. Begitu saya hancur bangkrut ya. Saya mulai ngomong sama diri saya sendiri. Nah ini. Ya seringkali kita ini mengizinkan diri kita sendiri ini percaya dengan kebohongan. Maka kita mulai letih lesu. Tapi saya ngomong sama diri saya sendiri.
kalau Yesus itu hidup, Lazarus 4 hari dibangkitkan, tak bayang lo tadi apa sana Lazarus itu. Bisa bangkit, bisa hidup. Terlebih-lebih saya sekarang. Mosok sih cuma duit aja gak iso bayar aku. Ya, bukan aku loh, Tuhan loh. Ternyata itu berdampak luar biasa loh saudaraku. Ya, saya terus bekerja keras. Oh, bukan terus enak-enakan saudaraku, saya ini masih ingat dengan istri saya itu hamil besar saudaraku. 9 bulan mau melahirkan saudaraku. Itu kalau malam sampai jam 12 malam saudaraku, ya, beber kain, mekangkang. Do you understand mekangkang? Serius, itu istri saya tuh. Nanti saya motong saudaraku. Tapi saya tidak pernah yang namanya menyalahkan orang lain. Tidak pernah menyalahkan ABCD. Saya pegang firman Tuhan. Bahwa Tuhan sudah berjanji kepada saya. Kalau Lazarus saja dibangkitkan, pasti bisa. Katakan pasti bisa. Katakan pasti bisa. Katakan bersama saya, pasti bisa. Sing kandeyo omah. Ojo ngomong tok. Saudara saya enggak abang-abang lambe. Loh, saya ini sampai bosen loh ngomong saudaraku. Ya, anak 4 loh bagaimana. Ya, tapi saya, aduh, pokoknya ada pendakwa dari setan. Ya setan itu enggak berubah suara-suara dari luar. Kan pernah tak kasih kesaksian bolak-balik. Ya, diteluk pengacara promosi bureau, dipanggil ini, bahkan maaf mertua saya dewek ngomong sama saya, wis kuno kok dadi pendeta wong cek ngamukan ngono, gak enak lho mertua saya ngomong, kajang tak ilokno mertua engko anake ya opo gitu ya, enggak apa-apa, tapi itu jadi vitamin ya saudaraku, sehingga saya menjadi kuat. Jadi Allah itu luar biasa. Kalau kita fokus sama Tuhan, oh dahsyat saudaraku. Datang, serahkan segala kekhawatiranmu. Apa problem? Masa lalumu, serahkan sama Tuhan. Karena saudara ini tadi mendapat kasih yang baru. Ya, ayat yang berikutnya. Saudara mendapat kasih yang baru, artinya apa? Kasih karunia saudara itu memberikan kesempatan kepada saudara untuk move on. Jangan terus di situ. Bergerak. Katakan bergerak. Bergerak. Ojo manjawai dewi saudara. Kemarin hari Minggu saya tidak di sini. Saya khotbah di Malang 5 kali ibadah. Bayang no. Tuh umur 70 loh saudara. Sampai diaken-diakennya itu sama saya itu bilang, Pak, Bapak lu umur 70 ijek kuat. Pendeta-pendeta sing luwih enom Pak dikongkon bapak 5 gak gelem njaluk ping 3. Jam 8, jam 10, jam 12, ya, sampai jam setengah 2 itu. Ya selalu makan sebentar, saya mau istirahat. Nggak bisa istirahat. Ini tanya istri saya. Nggak bisa istirahat. Ya, wis. Masalah enggak? Hah? Masalah enggak? Ayo ngomong, masalah enggak? Masalahnya dijadikan masalah. Ngerti enggak ya? Masalah kalau dijadikan masalah. Misalnya, aduh, kesel kabeh nemen iki, aduh nek mari ngene aku, wah nek loro ya opo? Umur 70. Waduh, ya sudah jadi masalah. Tak tolak, Kak. Enggak mau saya saudaraku. Jam 4:30 ibadah, jam 4 dijemput. Bayangno, sak jam setengah cuman. Sampai jam 6. Setengah 6 selesai. Jam 6 jalan lagi sampai jam 8 belum makannya saudaraku. Wis ternono nggone sing ije-ije ae wis. Mangan sembarang. Sing penting iso turu. Turune enak saudaraku. Wah, enak ya amit-amit.
Iya, tapi kalau saudara pernah bergerak, turun udah enak. Iya Pak ya? Ya, maka itu ayo mulai hari ini. Ya. Kalau ke saudara ngatakan Immanuel, Allah besertaku, Allah hadir dalam hidupku. Oh haleluya, aku tidak perlu khawatir. Hari esok Tuhan sudah siapkan. Jangan saudara mengizinkan ketakutan untuk hari ini. Ya. Jangan, karena hari ini Tuhan berikan kepada saudara itu tidak akan balik. Kalau saudara takut, kebahagiaan saudara hilang. Jadi, gimana kalau kita merasa takut? Alkitab dipegang. Segala perkara. Ya, enggak oleh apa dok lo ini yang memberikan kekuatan kepada aku. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Kekhawatiran itu sia-sia. Kebanyakan yang kita takuti itu tidak akan terjadi. Iya betul loh saudaraku ya. Iya. Saya dulu itu takut. Iya gak takut. Iya gak tadi kabeh. Saya pernah ditipu sama orang saudara. Waduh mati aku. Tak tolak. Enggak. Malah sekarang ini pu. Ya sudahlah pernah saya ceritakan sama saudara. Mati kayak suatu peti saudaraku. Ya saya bukan doakan, ini saksi saja. Wis talah, orang yang nipu saudara itu lebih melarat dari saudara. Percayalah sama saya. Nopiroai, nanti Tuhan akan berkati saudara berlipat-lipat kali ganda. Tepuk tangan yang banyak buat Tuhan. Ya. Yang kedua saudaraku yang kasih. Ya. Yang kedua, kehadiran Allah memberikan kepada kita kemenangan. Ayat 17a tadi. Wah luar biasa. Jadi jangan saudara berkata, aduh gak bisa, aku kalah, aku ndak ada apa-apa. Itu keliru, cara berpikir itu buang. Yang menjadi persoalan orang Kristen itu mindset, pikiran tok. Maka itu berubahlah. Ya. Perhatikan ini. Tuhan Allahmu ada di antaramu, Immanuel, sebagai pahlawan yang memberi. Loh, gampang toh. Tuhan yang memberi kemenangan. Bukan saudara berjuang. Saya tidak mengatakan saudara malas loh. Enggak loh. Kalau saudara sungguh-sungguh bertobat, mengandalkan Tuhan, saudara akan kagum-kagum nanti. Iya ya, kok iso ya? Heran aku. Saya sampai sekarang ini kagum loh saudara sama Tuhan. Loh kok iso ya? Iso no kini kontra. Sutorejo, kena COVID, cetas dibangun. Aduh. Tuhan sediakan tanah lagi. Gading pantai. 1.000 serak. Sampai ngomong amin. Bojoku ya. Gading pantai 1046 meter lunas, gak utang, sasen gak utang. Kok iso ya? Lalu kita gila, apa sih ngomong? Hanya kasih karunia. Kalau saudara mengalami kehadiran Tuhan, Tuhan itu perang buat kita. Keluaran 14 ayat 14. Ayo tolong dibuka sen. Saudara, aku ngomong ini firman Tuhan kabeh, bukan dari pengalaman. Ya saya memang ngalami. Iya. Bukan asbun asal bunyi saudaraku. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan bener Tuhan akan perang buat saya, kamu loh. Dan saya coba diam saja. Apa sih maksud diam itu? Percaya. Ya, gak percaya? Tak buka mana? Baru digandeng nabi Tuhan.
Mazmur 37 ayat kelima kalau nggak salah. Wih, lihat dong. Luar biasa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan berperang buat engkau. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Saudara, saya pulang dari Malang, 1 hari penuh saya dijemput sama diaken, ya, diakennya sana dijemput. Jadi 1 hari itu sama dia, saudaraku, diantar pulang, ya, pagi jemput, malam. Nah, dengan istrinya namanya Pak Tejo, ya, Pak Tejo, dia kerja ikut orang, ya. Gini, saudaraku, pernah saudara dengar viral dulu anak SMA mainan sama temennya kesetrum meninggal, Malang. Ya, dia punya anak 2, ini satu-satunya anak yang besar kesetrum meninggal, saudara. Nah, Tejo ini setelah usia 40 tahun mula-mula tidak kroso, ternyata punya kelainan, punya penyakit bawaan gitu, bawaan atau kelainan dari kecil pokoknya. Klep jantungnya itu tidak normal. Ternyata jantung saudara itu ada klepnya. Ya, makanya talah harga ono, ojo wedi ini wedi deg-degan terus ya. Itu nanti bahaya saudaraku. Nah, klepnya ternyata enggak normal, cuma separuh. Setelah usia 40 kroso ini saudaraku. Dia saksi sama saya. Kalau dia jalan 5, 6, 10 langkah gitu ya, disangka penyempitan jantung koroner, ya, dibiarkan dia meyujen, tahu ya meyujen, tongpes, kantong kempes saudaraku ya. Dia ngomong gini, waduh, apa ya? Periksa saudaraku, ya. Lalu dikatakan, loh, ini tekmu ini gak normal. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Harus operasi. Piro operasi ini? Berapa beden? 350 juta. Waduh, itu tadi lemah lesu. Lesu wis. Gak ada harapan. Waduh, ya apa gak duit dia ikut orang, saudara. Tapi saya mau catatkan saudara, ya, kalau saudara tahu kehadiran Tuhan, Tuhan berikan kemenangan, pasti. Ceritanya begini, ya, dia diimpet dulu, 350 juta duit sopo, dia ikut orang, saudaraku. Bukan sanak, bukan kadang, tahu ya, bukan family. Ada oma opa, orang Katolik loh, bukan orang gereja loh, bukan gereja Pantekosta, bukan karismatik, gereja lain. Ngomong gini, wis kon operasi yo, aku kok sing bayar. Loh, kan angin sorga saudaraku. Iya apa ya? Duit 350 loh saudaraku, akeh loh saudaraku. 350 juta. Lah, dia berangkat ke Jakarta. Dia periksa dan minta kelas 3. Sungkan. Mentalnya sungkan. Gitu. Bukan puk nang, puk no. Pung enak, pung ono. Gitu ya. Bukan. Pung nak, puk no. Pung enak, pung ono. Oh, dijak mangan jauh sing larang-larang, saudara. Padahal gak bayar deh, saudara ya. Ya, tapi saya enggak mau kayak gitu, saudaraku. Nah, dia ngomong, tante, aku tak cukup kelas 3 ae, tante. Dia ngomong gini, tantenya, mbak omnya, kone cukup kelas 3, kon kok gak iso turu. Wonge akeh, gak iso dijogo. Yo iso jogo, tapi pasti rame itu, saudaraku ya. Wis talah, Joko paket kelas 1.
sapa sing bayar lah ngono saudaraku ya. Iya nek langsung ketok ngono, gak dong ketok cuma janji. Iki lho. Tak kei gawon, tak kei turah DP-ne 100 juta DP-nya dikasih, enggak tahu berapa DP-nya, dia dikasih 100 juta. Pikirannya omong mana enggak? Kok nek aku mari operasi terus gak dikei 150. Loh, ini kan normal manusia, ya toh? Keraguan-raguan. Ragu-ragu itu setan loh saudaraku. Tapi lebih baik saudara bertindak, maju terus saya. Apa jari ini? Dulu kalau saya tidak ambil ini, ya gak itu. Dulu saya tidak masuk TP, ya gak iso. Bertindak aja sudah. Dilakoni, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Saya tidak ngarani saudara terus apa ya tanpa doa, tanpa perhitungan ya. Perhitungan ada saudaraku. Nah, saudaraku. Lalu dia ambil paket ya kelas 1 VIP. Begitu selesai 350 juta itu dibayar ambil opa oma ini. Sekarang dia full time ya. Dia lepaskan pekerjaannya. Dia serahkan hidupnya untuk layani. Kerja paling keras dia. Betul ya? Semua sudah pulang. Ya, dia masih ngontrol satu-satu. MC Jimmy apanya dimatiin semua. Pulang paling mal. Baliho sudah selesai. Gunawan Wibisono, Yohanes Gunawan Wibisono sudah selesai. Senin mau diganti, dia ambil. Kok Pak? Waktu dia pulang dia ngomong, Pak, enten nono dulu Pak ya, aku tak cukup baliho nih. Saudara, jangan berharap dengan manusia. Saudara lakukan semaksimal mungkin. Saudara tahu apa yang terjadi. Ada firman Tuhan berkata demikian. Aku ini dungu. Ya. Tapi aku mau tetap ada di dekatmu. Luar biasa loh. Alkitab ini. Kita tidak tahu hari esok. Tapi kalau kita terus dekat sama Tuhan, Tuhan buka jalan. Memberikan kepada kita kemenangan. 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 Tepuk tangannya banyak. Katakan. Ya. Cuma saya ini kan orang baby bomber saudara ya. Tidak seperti Yosua, siapa lagi ya. Sing nom-nom itu. Kok lali lu gak gem Sylvia Pak Dewi yang. Lihat dino tak iling-iling. Ini ada kayak gitu, Sylvie wong loro. Wong telu wong papat. Cekrek ono bukti ini. Tapi saudara masuk gak percaya sama gembala. Loh, saya ini serius loh saudaraku. Iya, saya tidak akan bohong. Kalau saya bohong, waduh, Tuhan sok, ya. Pak Tejo itu saudaraku, sampai sekarang setia melayani Tuhan sama istrinya. Oh luar biasa, luar biasa. Ya, ayo, siap diberikan kemenangan? Baca 1 Korintus 15 ayat 57. Loh, wis mari Sen. Iya Sen, wis mari Sen. Ya, gak apa-apa lah Sen. 5 menit mana Sen? 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang loh, ya dah kemenangan kepada kita dalam Kristus Yesus. Bagaimana supaya saudara mengalami kemenangan? Saudaraku, kita ini dilatih sama Tuhan. Ada proses, jadi ada persiapan, katakan persiapan. Kebiasaan, katakan kebiasaan. Kalau saudara dilatih oleh firman Tuhan, saudara terus baca firman Tuhan, saudara renungkan firman Tuhan, saudara ngomong pelan-pelan. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Direnungkan, diucapkan pelan-pelan, semerasuk saudaraku. Ini persiapan. Begitu kesempatan masuk datang, langsung saudara take over. Karena firman Tuhan sudah ada dalam saudara. Siapa itu contohnya? Daud. Daud yang kecil berani melawan Goliat yang besar. Tidak mungkin. Tapi buktinya Daud kok berani? Karena persiapan. Betul. Jangan, aku roh Yesus. Roh aku. Minggu aku diceritani Yesus. Tapi saudara tidak ada persiapan. Begitu ada kesempatan, karena saudara tidak ada persiapan, hilang. Hilang. Lewat kesempatan itu. Tapi saya percaya, persiapan itu berarti kita kerja keras. Tahu bahwa kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Bukan hanya cuma nyanyi. Hidup ini adalah iblis ngomong tok gitu lah. Tapi enggak, hari ini saudara sungguh-sungguh bertobat, amin. Sungguh-sungguh berserah sama Tuhan, amin. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sehingga Daud menang. Sehingga dituliskan ayat 1 Samuel 17 ayat yang ke-47. Saya bacakan ya. Dan supaya segenap jemaat ini tahu. Dan supaya segenap anak-anak Tuhan, jemaat keluarga Allah Blessing tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, memberikan kemenangan bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu, hai persoalan, ke dalam tangan kami. Udah siap. Yes, tepuk tangan. Yang terakhir, kurang 15 menit saudaraku, 6:30. Oh ya betul. Kalau Tuhan sudah, kalau kita mengalami kehadiran Tuhan, ada damai sejahtera, ada ketenangan, maka kita juga akan mengalami namanya kemenangan. Dan haleluya, yang terakhir, memberikan sukacita. Tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Yuk baca Sefanya 3 ayat 17 bagian akhir. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Loh, Tuhan itu bergirang karena kita dengan sukacita. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan meluluskan keinginan hatimu. Tidak ditulis mengeluhlah. Sambatan terus sama Tuhan. Urip kok soro koyo ngene Tuhan. Mana janjimu Tuhan? Ini namanya sambatan. Enggak. Bergembira karena Tuhan. Ia akan memberikan dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau. Dengan apa? Sorak-sorai. Tidak ada ceritanya saudaraku. Tuhan teluk teko langit, teko surga. Waduh, swambatan kabeh. Padahal tak kei otoritas, tak kei kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Tapi ambil semut ae wedi. Apa meneh ambek kecoa? Iku jenenge gak krungu kupinge. Bersorak. Bersorak. Katakan haleluya. Tepuk tangan banyak buat Tuhan. Coba baca.
Yohanes 14 ayat 27. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah, jangan takut, dan jangan gentar hatimu. Bodoh loh saudaraku. Tuhan berfirman dengan Yosua, ya, Yosua 1 ayat 9, coba dibuka sen. Sama. Tapi kita ini loh ketakutan terus. Nyeseli dulu diseseli terus. Padahal Tuhan bisa menggambarkan berlipat-lipat kali ganda. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, hei Gunawan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Hei Yosua, janganlah kecut dan tawar hatimu. Hei Andi, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Hei Agus, kemanapun engkau pergi. Ngerti gak? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, ya, kepadamu ganti jenenge saudara. Noni, Angel, sama maneh. Ling, sama maneh. Ayo sebut no jenenge. Mulia, sama maneh. Gold leaf, ayo gold leaf. Loh, firman ini ditulis sakmono itu bukan buat abang-abang lambe, saudaraku. Lihat nanti. Dahsyat saudara. Dahsyat. Tadi saudara harus tahu. Filipi 4 ayat 7. Tak baca doa. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu melampaui segala akal. Artinya gini, damai sejahtera saudara itu tidak ditentukan hartamu yang banyak, tidak ditentukan eksternal, tapi ditentukan dengan internal yang ada dalam hatimu. Kalau firmanmu itu ada dalam hidup ini, Yesus ada dalam hidup ini, saudaraku. Seperti Habakuk. Ayo Habakuk 3 ayat 17-18. Tutup. Selesai. Loh Habakuk. Entek kabeh. Iya. Entek. Tuntas gak duwe apa-apa. Mangan ae gak iso. Coba tak baca no, dengar baik-baik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing sekarang penter, kijang di tol. Kambing domba terhalau dari kurungan. Dan tidak ada piring nasi dalam pawon. Ayat selanjutnya dahsyat yang dikatakan. Ini tiruan. Tiruan ojo sambatan tok, kerja setengah mati gak gelem mangan jalo enak. Namun yang keras, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan beryaria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kau peduli gua bentek. Wah, dek Tuhan delok kayak ini. Kok anakku iki luar biasa wis. Gak kena dibujuki san. Saiki tak berkati kon karena kamu bersorak-sorak. Iya Pak ya? Penyakitmu hilang. Kamu udah dikuasai dengan duniawi.